Shalom, perkenalkan nama saya Jini Permata Harefa dari SMA Negeri 3 Tualang. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, pada saat hari ini kami akan belajar agama Kristen dan budi pekerti. Ajarilah kami Tuhan, bukakanlah pikiran kami dan sentuhlah hati kami, supaya kami tahu maksud-Mu di dunia ini. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada saat hari ini saya pribadi akan memberikan suatu pemahaman tentang demokrasi dan hak asasi manusia di kitab Bilangan pasal 35 ayat 9 sampai 34 yang judul perikopnya yaitu kota-kota perlindungan. Meskipun Alkitab tidak berbicara tentang demokrasi dan hak asasi manusia secara eksplisit, tetapi kita dapat menemukan di sana-sini konsep yang menuju kepada demokrasi dan hak asasi manusia. Kita dapat belajar dari Shifra dan Pua yang adalah bidan-bidan di Mesir menolong para perempuan Israel untuk bersalin. Pesan apa yang dapat kita peroleh dari kisah ini? Yang pertama, Shifra dan Pua adalah pejuang keadilan dan HAM. Mereka tidak mau membunuh anak-anak Israel karena mereka takut kepada Tuhan. Tuhan memberikan mereka dan membuat mereka berumah tangga terdapat atau terambil dalam Keluaran pasal 1 ayat 21. Yang kedua, sebab hak bayi-bayi bangsa Israel untuk hidup sekalipun di tanah perbudakan dan tidak adil untuk membunuh bayi-bayi yang tidak berdosa. Yang ketiga, Alkitab tidak menyebutkan apakah Shifra dan Pua adalah orang Israel atau orang Mesir. Yang jelas perbuatan mereka itu menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang takut akan Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Firman Tuhan berkata, terdapat pada Galatia pasal 3 ayat 28. Beginilah firman Tuhan. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bagaimana mengajak sesama remaja mewujudkan demokrasi dan hak asasi manusia? Untuk mencapai demokrasi dan hak asasi manusia, seluruh pihak yang terlibat harus sepakat bahwa keadilan harus ditegakkan dan kepedulian terhadap sesama memang mewarnai keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan. Sikap demokratis tidak tumbuh dengan sendirinya, namun harus dipupuk sejak dini, diawali dengan menumbuhkan sikap mengasihi sesama, tidak menganggap diri lebih istimewa daripada orang lain. Bagaimana peran orang tua untuk mendidik remaja mewujudkan demokrasi dan hak asasi manusia? Yaitu, sejak dini orang tua perlu menerapkan pola asuh yang demokratis, yaitu memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mengeluarkan pendapat mereka yang mungkin saja berbeda dari pendapat orang tua. Penghargaan kepada pendapat akan menumpuk rasa percaya diri anak yang berakibat pada munculnya rasa menghargai orang lain. Juga penghargaan terhadap orang lain merupakan sikap hak asasi manusia. Sebaiknya pola asuh otoriter adalah kondisi di mana orang tua memaksakan kehendak mereka kepada anak-anak. Akibatnya anak tidak terbiasa membuat keputusan sendiri. Di samping itu munculnya rasa tidak percaya diri. Nah, sekianlah dari saya tentang khotbah mengenai demokrasi dan hak asasi manusia. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Pada saat hari ini kami telah menyelesaikan dan hamba pribadi telah memberikan suatu pemahaman tentang khotbah, demokrasi, hak dan hak asasi manusia. Kiranya Tuhan dapat memberikan kami kekuatan di sepanjang hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi,
Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom.